Jumpa lagi Scan bersama Bung Firdaus Ilya. Iya, berjumpa lagi kita, Bung Meldi Rendra. Jokowi gamang, Bung Firdaus ya. Setelah dipecat dari PDIP, dia gamang. Kemana kaki melangkah ya. Kemudian relasi Jokowi Prabowo juga udah mulai terlihat seperti senjakala, Bung Firdaus. Senjakala hubungan Jokowi Prabowo. Dan bagaimanapun Jokowi tetap harus berjalan ya. Kehidupan ini tetap berjalan dan politik adalah salah satu cara menyelamatkan Jokowi ke depan dan inilah pilihan utama Jokowi, Bung Firdaus. Iya, Bung Meldi. Pertanyaan kita, mantan Presiden ke-7 Joko Widodo yang kemudian dipecat oleh PDIP, kira-kira akan kemana arah membawa atau mengakumulasikan kekuasaan dan pengaruhnya? Karena sekali lagi, seorang mantan presiden dan keluarga presiden tentu memiliki nilai value dalam konteks elektoral atau populisme dalam pemilu atau kebijakan publik. Yang menarik adalah ketika gitu secara positif dikatakan PDIP bukan Pak Jokowi bukan merupakan bagian dari PDIP gitu ya, banyak partai yang mengatakan mereka menyiapkan karpet merah untuk pemerintahan atau Presiden Jokowi sebagai anggotanya, baik itu Golkar, kemudian bahkan Gerindra dan juga PAN gitu. Karena sekali lagi, terlepas dari bahwa lambat-lambat pengaruh Presiden Jokowi semakin menurun, tetapi dari sisi akumulasi politik ataupun juga kepentingan begitu atau pengaruh, Presiden Jokowi masih memiliki pengaruh dalam hal politik Indonesia. Dan saya pikir itu menjadi menarik partai politik, baik itu Golkar atau bahkan Gerindra ataupun juga partai yang lain begitu, sebagai bagian dari rumah pengasingan atau tanda kutip ya, rumah akumulasi politik Jokowi. Tetapi pertanyaannya, apakah Presiden Jokowi, mantan Presiden ke-7 gitu ya, akan memilih salah satu partai politik yang ada sebagai bagian dari artikulasi politik lebih lanjut, atau dia akan memilih mendirikan partai sendiri misalnya. Ada untung lebih dari masing-masing pilihan ini begitu ya. Di dalam konteks Pak Jokowi misalnya, kalau dia bergabung dengan partai yang ada, apakah Pak Jokowi cukup hanya sebagai anggota kehormatan saja atau anggota biasa, atau dia didudukan juga dalam jabatan yang strategis yang punya kuasa dalam mementingkan atau mengatur arah kebijakan partai politik misalnya. Karena sama-sama pilihan menarik antara dari Pak Jokowi dan keluarga sebagai bagian dari kekuatan politik yang lama, atau dengan partai politik yang memiliki kekuatan sendiri misalnya. Ada trade off di sana. Maukah misalnya entah itu Golkar atau Gerindra misalnya nanti salah satu ketumnya adalah Presiden Joko Widodo misalnya, Presiden ke-7 misalnya, atau menganggap karena tidak ada value yang lebih lanjut misalnya, itu menjadi pertimbangan yang mungkin merugikan untuk partai politik sendiri begitu. Dan yang pilihan kedua, kalau memang dari sisi misalnya bergabung dengan partai politik yang ada itu tidak strategis dalam jangka panjang, baik itu dalam kepentingan partai politik ataupun Presiden Jokowi dan keluarga misalnya, maka pilihannya adalah membangun partai politik sendiri. Tetapi kalau Pak Jokowi, entah itu dengan projo atau relawan yang membangun partai politik, kira-kira apakah dari sumber dayanya ini memiliki kecukupan yang ada atau tidak, baik itu uang, kemudian organisasi, relawan dan segala macam. Karena sekali lagi, untuk membangun sebuah partai politik sendiri tidak cukup dengan popularisme mantan presiden gitu ya, atau disokong oleh keluarga pejabat, tetapi juga harus punya kekuatan finansial, teknis, kemudian kelembagaan dan segala macam. Dan faktor yang kedua, salah satu yang menjadi pertimbangan besar, apakah nanti Jokowi akan membuat partai politik sendiri atau akan menjadi menumpang pada partai yang sudah ada, Bu Melly. Jokowi harus menghitung tentang resource yang dia punya, Bung Firdaus ya, baik modal sosial, modal kapital ya, kemudian juga modal figur dia sebagai mantan presiden. Saya kira ini hitung-hitungan yang rumit sebenarnya. Paling gampang bagi Jokowi adalah dia ikut kapal yang udah ada, Bung Firdaus ya. Dia menjadi penumpang kapal dulu dan masuk di situ untuk sementara membangun kapal baru ya. Saya kira ini pilihan. Seharusnya pada masa lalu Jokowi ketika dia jadi presiden dia harus bikin partai, tapi itu langkah yang tidak dilakukan oleh Jokowi. Atau dia punya pilihan lain seperti Habibie, dia off, dia tidak berpolitik lagi dan dia menikmati hari tuanya. Betul. Dan mungkin dari pilihan-pilihan itu apakah tetap berkecimpung dalam politik, entah dengan partai yang baru atau mengikuti partai yang sudah ada, atau bagian dari seperti yang banyak diambil oleh presiden, misalnya seperti Presiden Habibie begitu menjadi negarawan, saya pikir ya, mungkin ya secara pribadi lebih banyak merekomendasikan Pak Jokowi meletakkan atau meminggirkan diri sebagai negarawan saja gitu ya, sebagai mantan presiden untuk semua orang yang memberikan masukan atau nasihatnya untuk pemerintahan yang baru atau politik yang baru begitu. Tapi sekali lagi kalau kita lihat dari sisi ambisi atau potensi politik begitu ya,
Nampaknya keluarga Presiden Jokowi masih punya banyak sekali ambisi-ambisi di sana. Ada Gibran yang menjadi seorang wakil presiden, kemudian ada mantunya yang akan kemungkinan terpilih atau diangkat menjadi gubernur misalnya, ataupun juga anak yang masih punya potensi untuk masuk dalam dunia politik sebagai bagian dari ketua partai politik begitu ya. Dan saya pikir ini pilihan-pilihan ini yang bisa menjadi pertimbangan dalam menentukan langkah berikutnya. Tetapi harus diingat juga misalnya, kita melihat bagaimana bukan tren ya, tapi dalam sisi persepsi atau anggapan publik dalam konteks pengaruh atau apa ya, image seorang Presiden Jokowi atau Joko Widodo begitu ya, itu akan terus mengalami apa namanya ketergerusan begitu ya. Langkah-langkah terakhir dari Presiden Jokowi dalam kekuasaannya gitu, itu menjadi catatan buruk begitu, dan ini akan menjadi nilai negatif saya pikir ya. Orang akan tidak lagi melihat, dan pelan-pelan juga begitu juga pemerintahan Prabowo Subianto akan merupakan pengaruh Presiden Joko Widodo begitu ya. Maka dalam konteks politik, maka nilai atau selling point-nya akan semakin turun. Ibarat saham Bu Meldi, dia akan turun-turun terus, akan menjadi saham gocap gitu ya, Rp50 saja gitu, tidak ada harganya. Mungkin akan delisting nanti di ujungnya gitu. Maka menurut saya pilihan yang paling baik adalah Presiden Jokowi mandek pandito, kemudian menjadi negarawan, gitu. Biarkan anak-anaknya berkiprah dalam politik sendiri gitu, entah itu Gibran, entah itu Kaisang atau menantunya atau anak yang perempuan nanti gitu ya, sesuai dengan kompetensi atau apa namanya kapasitasnya. Kalau memang memiliki kompetensi, kapasitas, rekam jejak yang baik, maka terah Jokowi akan semakin ada. Tetapi kalau tidak memiliki potensi, integritas, rekam jejak gitu ya, maka terah Jokowi dalam politik akan lambat-lambat akan hilang begitu ya, disapu oleh kepentingan atau apa namanya harapan zaman sendiri yang sesuai dengan kebutuhan-kebutuhan yang ada, Bu Muji. Saya pikir ini yang kita lihat gitu ya, bahwa pemerintahan Jokowi ya punya opsi-opsi politik, tetapi mungkin sebagai orang biasa kembali meletakkan diri sebagai negarawan gitu ya, sebagai mantan presiden jauh lebih baik, jauh lebih elegan untuk seorang Joko Widodo, Bung Eli. Jokowi Center, ini ide yang perlu dipikirkan ya untuk melakukan kegiatan-kegiatan sosial budaya untuk masyarakat-masyarakat bawah. Ini cara Jokowi mengalihkan perhatiannya terhadap politik, Bung Firdaus, dan ini juga sangat mulia, sangat dinanti-nantikan oleh masyarakat gitu ya. Bagaimana Jokowi melakukan pemberdayaan masyarakat bawah. Saya kira ini akan memberikan sebuah atribut-atribut baru bagi Jokowi sebagai seorang mantan Presiden Republik Indonesia. Iya, betul. Ya, artinya membangun semacam lembaga think tank, membangun semacam organisasi sosial masyarakatan begitu yang bagian dari apa namanya. Karena kita ingat, ya mau tidak mau kita harus akui pengalaman 10 tahun menjadi presiden, kemudian ya setengah periode menjadi gubernur, hampir 2 periode menjadi wali kota, itu memiliki nilai yang sangat apa namanya, sangat tinggi dalam konteks pembangunan atau kesejahteraan rakyat Indonesia, Bu Meldi. Pengalaman-pengalaman positifnya, nilai-nilai positifnya itu bisa dielaborasi dan ditingkatkan gitu ya, dan itu dibagikan kepada publik atau calon pemimpin yang lain. Saya pikir itu akan menjadi suatu yang berguna begitu. Artinya apa? Lembaga penelitian, lembaga think tank atau lembaga Jokowi Center yang seperti Bu Meli katakan tadi bisa menjadi opsi yang sangat baik ya, sangat elegan ya, dan publik akan menerima. Oh iya, pada akhirnya seorang Joko Widodo kembali kepada publik gitu ya, sebagai bagian dari anggota publik di Solo misalnya, dan kemudian tetap berkontribusi dengan ide-idenya, dengan nilainya, dengan kenegarawanannya. Gitu. Bukan lagi seorang Joko Widodo yang masih resah melihat apakah nanti anaknya terpilih gitu ya, akan maju lagi dalam 2029 menjadi calon presiden atau wakil presiden gitu ya, atau anak bungsunya akan maju sebagai seorang gubernur atau seorang menteri misalnya. Tetapi dia akan resah melihat apakah kemajuan bangsa itu sudah betul atau tidak, keadilan itu sudah terwujud atau tidak, apa yang bisa didapatkan dari pelajaran ketika dia menjadi seorang pemimpin misalnya, dan itu akan menjadi perbaikan untuk pemimpin berikutnya. Saya pikir opsi-opsi yang kedua itulah yang menjadi sangat penting gitu ya, yang bisa menjadi harapan publik untuk seorang mantan Presiden Joko Widodo. Terima kasih Bung Firdaus. Iya, sama-sama Bung Edi. Terima kasih banyak. Tetap semangat. Salam Indonesia bersih. Salam Indonesia bersih.